Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamin mulkillah. Yang saya hormati Bapak Modul Am Pondok Pesantren Sa'adatul Darain, yang saya hormati Syekh Abdul Hadi Budi As-Siti Al-Masri Al-Azhari, yang saya muliakan para asatidzah Pondok Pesantren Sa'adatul Darain, yang saya banggakan, sangat saya cintai adalah santri dan santri putri. Alhamdulillah, pada malam yang sangat berbahagia ini, malam dimana alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk mengingat haul Sayyidah Khadijatul Kubra Ummul Mukminin. Salawat salam atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana menjadi panutan hidup kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat di dunia dan di dunia akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidati Siti Khadijah radhiyallahu anha, sebuah profil dari wanita solihah yang cantik rupawan, bangsawan, merupakan lautan hati serta pendamping pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah sosok setia yang selalu memberikan perlindungan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dijadikan sebagai suri toladan pada istri-istri sekarang, termasuk anak-anakku santri putri yang akan menjadi seorang istri. Sebelum menjadi istri Rasulullah, Khadijah merupakan seorang janda sekaligus pembisnis sukses yang terhormat dan terpandang di tengah kaumnya. Ia rela melepas semua yang ia punya dan memutuskan untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat menikah, Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Meskipun usia mereka terpaut jauh, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk mengarungi kehidupan berumah tangga yang harmonis dan penuh bahagia. Meskipun Khadijah adalah seorang wanita kaya raya dan bersuami Rasulullah yang asalnya orang tak punya, namun Khadijah tetap memposisikan diri sebagai layaknya seorang istri. Dengan penuh khidmat dan rasa cinta seorang istri, dia berusaha untuk selalu mendapatkan keridhaan seorang suami. Wahai Muhammad, engkau kini telah menjadi suamiku, maka mulai saat ini rumahku adalah rumahmu, hartaku hartamu, dan aku adalah budak perempuanmu. Beliau ucapkan yang semacam itu bukan ucapan bualan, tapi dibuktikan
kesetiaan Khadijah terhadap suaminya Rasulullah SAW tidak hanya sebatas urusan rumah tangga saja. Hal ini terbukti ketika kehidupan Rasulullah memasuki ruang lingkup kenabian. Saat itu Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Kejadian ini berawal dari hadirnya malaikat Jibril yang datang kepadanya dan memeluk sebanyak 3 kali. Setelah malaikat Jibril memberikan wahyu, Nabi Muhammad kemudian ketakutan dan tubuhnya gemetar dan sangat hebat, dengan sangat hebatnya hingga akhirnya malaikat Jibril mengajari ayat surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad kemudian kembali ke rumah dengan kondisi tubuh yang gemetar. Beliau khawatir bahwa apa yang baru saja dialaminya akan mencelakakannya. Ketika memasuki rumah, ia menemui Khadijah dan meminta untuk diselimuti. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku, ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sigap Khadijah menyelimuti tubuh Rasulullah SAW hingga rasa ketakutan itu hilang pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun akhirnya menceritakan tentang kejadian yang baru saja dialaminya pada Khadijah. Ia mengatakan akan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi kepadanya. Melihat kondisi Rasulullah yang seperti itu, Khadijah pun menenangkan dengan menghibur suaminya seraya berkata, "Tidak sama sekali. Demi Allah, Allah tidak akan menghinamu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membawakan dan membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dan suka menolong dalam kebaikan." Kemudian Rasulullah SAW dan Khadijah pergi ke rumah pamannya Waraqah bin Naufal. Pamannya itu menjelaskan tentang kondisi yang dialami Rasulullah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah adalah nabi umat itu. Mengetahui apa yang dialami oleh Rasulullah seperti yang disampaikan Waraqah, Khadijah tanpa ragu-ragu langsung menyatakan keimanannya. Maka jadilah Khadijah orang pertama yang menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha melahirkan 2 putra, yaitu Qasim dan Tahir yang meninggal di usia kecil. Kemudian melahirkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, penghulu wanita seluruh alam. Coba kita lihat bagaimana Sayyidah Khadijah. Beliau Rasulullah melihat Sayyidah Khadijah di dalam suatu pemandangan mengheningkan Nabi dan menjadikan Nabi itu kemudian meneteskan air mata memandangnya. Kenapa? Karena pada waktu Sayyidah Khadijah sedang menyusui Sayyidah Fatimah, sementara air susu yang keluar itu berwarna putih bercampurkan darah. Kenapa demikian? Karena Nabi dengan Sayyidah Khadijah tidak makan 3 hari dan 3 malam. Tidak ada lagi yang keluar. Seperti biasa Rasulullah
tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Ketika dia tertidur terlelap, tiba-tiba Sayyidah Khadijah meneteskan air mata yang menyebabkan Nabi Muhammad bangun karenanya. Karena dia bangun, ketika dia bangun, beliau melihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan menangis. Maka ditanya, "Wahai Khadijah, engkau menyesal karena telah mengawini aku?" Apa jawabannya? Tidak. "Wahai kekasihnya Allah, aku menangis karena dulu waktu aku masih kaya, karena dulu waktu aku berpengaruh, karena dulu waktu aku punya, aku serahkan seluruh apa yang aku punya untukmu, untuk dakwahmu. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku ingin membantumu, aku tidak punya apa-apa. Kalau permasalahan itu Rasulullah, kau anggap aku menyesal telah mengawinimu, dengarkan perkataanku. Kalau seumpama aku sudah meninggal dunia, sementara aku masih membutuhkan biaya, engkau tidak dapatkan biaya itu, galilah kuburanku, ambillah tulang benulangku, rakitlah, gunakan untuk sampanmu, jadikan sebagai rakitmu untuk berjalan dakwahmu. Kalau engkau mau, pergilah ke pasar, juallah, dan hasil penjualan kau gunakan untuk biaya dakwah sampai detik-detik akhir umurnya. Ketika beliau dalam keadaan sakratul maut, yang bahkan tersenyum pun beliau sudah tidak bisa, dengan saksian Nabi Muhammad, "Demi Allah, seumur hidupku aku tidak pernah melihat Sayyidah Khadijah melakukan suatu tindakan, mengucapkan suatu ucapan yang membuat hatiku risau dan galau karenanya. Demi Allah, aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah kecuali sudah melakukannya untukku." Ketika beliau dalam keadaan sakit yang luar biasa, ketika sakratul maut, maka beliau meneteskan air mata di depan Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ummu Kalthum. Hanya berdua yang menjaga ibundanya, yaitu Sayyidah Khadijah. Di saat itulah, ketika melihat tetesan air mata, maka Sayyidah Fatimah berkata pada ibundanya, "Ibu, engkau merasakan sakit dan menangis karena sakit. Wahai anakku, aku menangis karena memikirkan ayahmu. Kalau aku sudah meninggal, siapa yang akan memasakkan ayahmu? Siapa yang akan mencucikan baju untuk ayahmu? Siapa yang akan menyenangkan hati ayahmu? Siapa yang akan menghilangkan gundah ayahmu?" Maka Sayyidah Fatimah berkata, "Ibu, semua yang kau lakukan, aku akan melakukan untuk ayahku." Subhanallah. Sehingga pantas Sayyidah Fatimah dijuluki oleh ayahnya Ummu Abiha, ibu dari ayahnya sendiri. Di saat-saat sedang berkeluh kesah seperti itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang sangat halus, tidak keras, tidak mengagetkan mereka. Begitu kedengaran suara ketukan yang sangat halus tersebut, maka langsung isi rumah itu Sayyidah Khadijah dengar dan Sayyidah Fatimah dengar. "Ayahmu datang, bangunkan aku, bangkitkan aku." Siti Khadijah duduk, sudah tidak kuat, tapi minta sama Sayyidah Fatimah agar ditopang dengan lututnya sambil kelihatan seakan-akan dia hidup.
yang tadinya wajahnya tersenyum saja tidak bisa dipaksakan untuk tersenyum, sehingga ketika Nabi Muhammad datang melihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan semacam itu, pikirannya oleh Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah dalam keadaan sehat, baik-baik atau sudah enak. Maka Nabi, kalau begitu aku akan meneruskan dakwahku. Dan Nabi pun keluar. Setelah keluar beberapa langkah ke depan, tiba-tiba Sayyidah Fatimah membuka lagi pintunya, memanggil abahnya. Abah, ibu sudah meninggal dunia. Sampai detik-detik kematian tidak mau melihat Nabi dalam keadaan risau. Inilah akhlak Ahlul Bait, akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad pada putra-putrinya, pada istrinya. Semua berkorban untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita semua yang jadi istri, yang akan jadi calon istri, maka marilah kita jadikan panutan ibunda kita Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra, di mana yang namanya rumah tangga pasti ada ujian, pasti ada cobaan, karena tidak ada kesuksesan rumah tangga itu apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anakku, santri putri, jadikanlah modal dari diri kalian, modal akhlak yang selalu diberikan contoh langsung Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jadikanlah dulu, wahai santri putri, calon-calon istri salihah, di mana kalian akan menjadikan rumah tangga kalian dengan modal akhlakul karimah. Maka wahai anak-anakku, santri putri, modal itulah yang akan pegang untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Dan akhirnya karena acara ini ditunjuk juga mendadak, karena yang awalnya akan mengisi ceramahnya Ustaz Zainul Amani, tapi tiba-tiba Ananda Ustaz Zainul Amani melahirkan, jadi dilempar ke umum. Dan karena serba mendadak, jadi isi pidatonya juga tidak sepanjang yang kita akan harapkan. Ini saja yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menjadi dan akan menjadikan semua yang sudah saya sampaikan itu contoh langsung untuk diri saya pribadi sebagai Khadijah yang membuat hati suaminya yang menjadikan hati suaminya merasa berbahagia, nyaman sebagai pendamping hidupnya. Dan mudah-mudahan suami yang berada di sampingku pada malam hari ini membuat ridho, memberikan ridhonya pada istrinya, layaknya Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu ridho selalu pada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ini saya yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah berikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya ingin mengucapkan wallahul muwaffiq wal mu'in ila sa'atid darain. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.